Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, alhamdulillah puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan malam hari ini, meskipun jarak menghalangi, tetapi alhamdulillah dengan teknologi kita bisa bersilaturahim dalam rangka untuk sharing tentang pengelolaan masjid. Sebelumnya sholawat serta salam tak lupa kita haturkan pada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW serta keluarga, sahabat dan para pengikutnya sampai yaumil akhir. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, mohon maaf, perkenankan saya mewakili dari Takmir Masjid Jogokarian untuk bisa mengikuti acara pada malam hari ini, bertemu dengan saudara-saudara kami yang ada di Ponorogo. Ini kebetulan Dewan Suro kami, Bapak Haji Muhammad Zahir Aspi, baru berada di Jawa Timur juga, di Masjid Al-Mudhor. Kemudian Ketua Takmir kami, Bapak Dr. Hewan Agus Abadianto juga berbarengan kegiatan, dan kita memang biasa untuk berbagi tugas ketika ada tamu ataupun Zoom, meskipun saya juga baru pertama kali ini ikut Zoom. Dan saya Wahyu Tejo Raharjo di periode ini diamanai sebagai koordinator di Baitul Mal Masjid Jogokarian, yang saat ini juga sudah berbentuk yayasan. Dua periode sebelumnya sebagai Sekretaris Umum Takmir Masjid Jogokarian. Baik, Bapak Ibu sekalian, pada waktu yang mungkin terbatas ya, kita harapkan bisa maksimal. Kalau Bapak-bapak, ibu-ibu mendengar tentang Masjid Jogokarian, mungkin banyak hal yang ingin diketahui, banyak hal yang ingin dilihat dan sebagainya. Memang kami sendiri sebagai warga Jogokarian, ya kami merasa kami itu masjid kampung, masjid biasa yang beraktivitas seperti biasa tempat bapak itu sekalian. Dan katakanlah kalau sekarang viral segala macam, yaitu yang memviralkan itu juga bukan kami men-setting sejak awal terus kita viralkan, saya kira juga tidak. Jadi memang kalaupun sekarang dikenal, saya kira itu juga bagian dari proses panjang Masjid Jogokarian yang didirikan, saya kira juga sudah cukup lama, tahun 66. Ini sedikit menceritakan tentang masjid dulu. Nanti tentang masuk manajemennya saya kira kita bisa diskusikan. Jadi memang Masjid Jogokarian itu masjid kampung yang berdiri tahun 66, dan saya kira Bapak Ibu juga sudah mengetahui tahun-tahun itu adalah tahun-tahun umat Islam berjuang, ya sederhananya sudah melawan komunis. Kami pun juga merasakan, meskipun saya belum lahir karena saya lahir tahun 69, tetapi dari cerita orang tua, dari kisah-kisah yang sebagian kami juga sudah bisa melihat langsung, memang kondisi Jogokarian, tantangan dakwahnya pada saat itu cukup berat. Kami dikenal sebagai kampung komunis waktu itu, tapi alhamdulillah ini para pendahulu, para perintis, para senior-senior kami, ustadz-ustadz kami, para dai-dai, para pemakmur masjid ini memang luar biasa dalam kesabarannya, istiqomahnya, sehingga
kami bisa merasakan seperti saat ini. Nah, proses panjang ini memang sekali lagi perlu kesabaran dan istiqomah kita dalam berjuang. Nah, proses yang cukup panjang tahun 66 sampai sekarang memang harus kita akui ada tahapan-tahapan yang itu bisa semakin mempercepat gitu ya. Tahun 2000-an kita bisa dikatakan lebih berani bagaimana memfungsikan masjid dan itu menjadi cita-cita kita bersama, bagaimana masjid itu bisa kita fungsikan seperti di zaman Rasulullah gitu. Saya kira kita semua sepakat dan maaf saya kapasitasnya bukan ustadz, bukan kiai sehingga masalah tentang dalil-dalil insya Allah kita Bapak Ibu juga sudah tahu, sudah paham, sudah hafal saya kira juga. Nah, dalam memfungsikan masjid seperti di zaman Rasulullah, saya kira seluruh lini, seluruh aspek kehidupan itu muaranya masjid. Ini yang coba kita kita kembalikan roh itu. Nah, artinya kalau kita berangkat dari pengalaman kami sendiri dan saya kira di beberapa masjid di daerah-daerah di sekitar kami pun mungkin juga ada yang masih menurut saya bahasanya masih pengelolaannya konvensional kira-kira seperti itu. Nah, apa yang coba kami lakukan waktu itu memang periode kepengurusan Ustadz Haji Muhammad Zahir SP dibantu oleh teman-teman yang lain karena waktu itu alhamdulillah teman-teman remajanya juga sudah luar biasa banyak banget yang untuk mensupport dan beberapa jamaah itu juga sangat antusias bagaimana kita bersama-sama mengembalikan fungsi masjid ini. Yang utama memang dari sisi mindset, Pak. Dari cara pikir, cara pandang takmir khususnya, bagaimana melihat masjid ini betul-betul seperti yang diinginkan. Insya Allah kita semua tahu, kita semua sadar bahwa masjid adalah milik Allah. Clear saya kira itu ya Pak ya. Bapak Ibu sekalian, masjid adalah milik Allah. Tetapi yang sering terjadi seolah-olah ya, kita merasa takmir itu, masjid itu kayaknya milik takmir, kira-kira seperti itu. Bukan milik Allah. Artinya apa? Kalau masjid itu adalah milik Allah, berarti posisi takmir itu hanya sebagai pelayan jamaah. Ingat, takmir hanya menjadi pelayan jamaah. Nah, bagaimana memposisikan pelayan? Artinya, kalau kita menjadi pelayan, berarti apa yang menjadi persoalan di masyarakat, apa yang menjadi masalah di masyarakat, masjid semaksimal mungkin hadir untuk membantu jamaah. Nah ini mohon maaf kalau saya dengan materi kira-kira bisa terlihat nggak? Kalau dengan materi kira-kira bisa diikuti? Bisa aja? Bisa? Bisa. Maaf. Oh bisa, ya baik. Nah, ini akidah kemasjidan ini menjadi landasan dasar. Kalau kita berislam pun saya kira akidah ini menjadi dasar kita ya dalam beragama, menjadi landasan pokok. Nah, ini yang sering kita itu melupakan akidah kemasjidan itu. Baik terus itu. Jadi nih akidah kemasjidan. Apa itu akidah kemasjidan? Akidah kemasjidan adalah Ayo. Maaf.
akidah kemasjidan adalah kita sadar sekali lagi masjid seluruhnya adalah milik Allah. Masjid adalah rumah-rumah milik Allah di muka bumi, sehingga tidak boleh ada makhluk yang memposisikan diri sebagai penguasa masjid. Kita atau posisi kita sebagai takmir, kalau di kami kan namanya takmir, saya kira di sana juga takmir ya, karena ada yang namanya DKM. Jadi takmir itu hanya sebagai pegawainya Allah yang bertugas mengurus rumahnya di bumi, mengurusi masjid itu bukan sambilan atau sekedar aktivitas sosial ke masyarakat belaka. Nah, ini menjadi istimewa kalau kita melaksanakan menjadi takmir dan totalitas dalam mengurusnya. Nah, ini apa namanya, kalau kita sudah menjadi pegawainya Allah, kita yakin nanti Allah yang akan menggaji kita dengan maksimal. Nah, saya kira gaji itu tidak mesti dalam bentuk materi, tetapi ketenangan hidup, keluarga, dan sebagainya. Saya kira ada ketenangan yang kami sendiri merasakan, teman-teman tamu itu merasakan hal itu. Nah, Bapak-Bapak sekalian, biasanya saya kadang memberikan contoh untuk memahami tentang akidah kemasjidan ini. Karena di tempat kami pun itu juga sebagai bukti atau untuk meyakinkan pada teman-teman contoh-contoh itu. Jadi begini Bapak-Ibu sekalian, mungkin ada beberapa masjid yang mungkin di sekitar Ponorogo ada sebagian, mungkin ya di Jogja juga masih ada lah, mungkin di pelosok-pelosok banyak yang kamar mandi itu dikunci. Tidak hanya masjid, bahkan kamar mandi, Pak. Kira-kira masih ada nggak Pak itu, Pak? Masih ya? Nah, alhamdulillah kalau di tempat kami masjid itu memang buka 24 jam. 24 jam itu buka. Jadi ini ingin melayani jamaah, warga yang ataupun musafir yang kebetulan memang mampir harus istirahat, ya itu harus kita layani. Dan jamaah yang kepingin sholat sholat sunnah maupun sholat lail itu memang masjid tetap kita buka, karena ada sebagian warga jamaah itu merasa lebih khusyuk kalau sholatnya itu di masjid. Tidak hanya masjidnya, kamar mandi pun juga buka 24 jam. Jadi siapapun yang masyarakat sekitar membutuhkan, ya silakan mereka untuk memanfaatkan itu. Karena tugas kami adalah melayani. Sekali lagi, semaksimal mungkin masjid hadir membantu melayani jamaah. Kalau kebetulan persoalan masyarakat sekitarnya itu kamar mandinya baru masalah, ya silahkan menggunakan masjid. Toh tidak ada Bapak Ibu sekalian, orang ke kamar mandi itu iseng-iseng, saya mau iseng-iseng ke kamar mandi. Semua itu pasti terpaksa, Pak. Ya, saya sadar itu, Pak. Ke kamar mandi itu pasti terpaksa. Tidak ada orang yang terpaksa sedang kesulitan kok masjid tidak melayani, bahkan dikunci. Nanti kalau kencingnya malah di pojok masjid, dekat masjid gimana? Nah, ini menunjukkan kalau sampai kita masih mengunci-kunci, seolah-olah kita itu sebagai penguasa, seolah-olah sebagai pemilik, yang seharusnya kita melayani jamaah dengan maksimal, apapun persoalannya, baik itu di bidang ekonomi, sosial, kesehatan, pendidikan, semaksimal mungkin masjid hadir membantu melayani. Oke, nanti kita diskusi lebih lanjut, tetapi yang jelas ini menjadi dasar. Kalau kita bicara masjid, ini menjadi dasar akidah kemasjidan. Rohnya itu di situ. Kalau mindsetnya itu tidak dapat, akidahnya tidak dapat, dengan pendekatan manajemen apapun biasanya akan kacau, Pak. Karena rohnya hilang. Takmir seolah-olah menjadi pemilik penguasa. Ini nggak boleh. Ada anak-anak ke masjid sedikit lari-lari aja. Ini nggak boleh, bikin rame. Ada orang mampir tiduran di masjid, nggak boleh, dikunci. Nah, misalkan segala macam. Monggo nanti kita diskusikan.
Nah, kemudian kita poin yang selanjutnya ini akidah, kemudian kalau tentang teknik syariat atau konteks manajemennya lah kira-kira seperti itu, memang pada tahun 2000-an kita mencoba ada tahapan-tahapan yang kita lakukan. Yang pertama adalah bagaimana istilahnya itu how to image. Bagaimana membuat image masjid menjadi how to image itu. Bagaimana membuat image masjid menjadi tempat yang nyaman, aman gitu, bersih. Sekali lagi, masjid menjadi tempat yang nyaman, aman, bersih. Itu image yang kita coba kita bangun. Nyaman dalam hal apa? Dalam segala hal itu di masjid itu nyaman, Pak. Baik itu untuk ibadah, kegiatan ibadah mahdoh maupun ibadah-ibadah yang lain. Oke, Bapak-Bapak Ibu sekalian, kalau kita cermati memang fungsi utama masjid itu untuk ibadah mahdoh lah, untuk sholat berjamaah maupun taklim itu biasanya masjid kan fungsi utamanya di situ. Nah, apakah dalam sholat berjamaah pun sudah nyaman? Ini kan kadang jadi satu introspeksi bagi kita semua. Dalam sholat berjamaah itu sudah nyaman belum? Nah, variabel nyaman itu seperti apa sih? Atau komponen-komponen sholat berjamaah itu apa saja? Kalau kita bicara sholat jamaah, otomatis kan itu ada imam, ada makmum, sarana prasarana. Nah, kebanyakan takmir kan penekanannya nanti pada sarana prasarana, masjid megah, AC, karpetnya tebal. Saya kira itu enggak masalah, itu bagus, monggo kita sarana prasarana itu kita maksimalkan. Tetapi variabel yang lain coba kita perhatikan dari sisi imam. Dari sisi imam. Nah, apakah imam itu juga sudah nyaman dalam untuk sholat berjamaah? Nah, imam di tempat kami pun dulu juga bahasa sederhananya imam itu ya opo anane, apa adanya. Bahkan biasanya memang imam itu yang paling sregep takmir, bahkan ketua takmirnya atau tokoh di situ yang jadi imam. Tapi sebetulnya koridor untuk menjadi imam itu kan kaidah fikihnya kan juga sudah ada yang hafalannya banyak kan gitu, yang suaranya baik, bacaannya baik tentunya dalam hal ini sesuai dengan kaidah-kaidah bacaan Quran ya. Sekali lagi yang hafalannya banyak, bacaannya baik, akhlaknya baik, itu yang koridornya di situ, bukan persoalan yang menjadi tokoh di situ atau yang ngurusi paling senior di situ, bukan persoalan tua atau muda, tetapi koridornya seperti itu. Nah, itu coba kita dekatkan ke sana. Kita dekatkan ke sana. Nah, tahun 2000-an kita berani untuk menghadirkan imam yang hafal 30 juz gitu. Karena waktu itu kita juga belum punya imam. Belum punya jamaah yang hafiz 30 juz gitu. Kita berani menghadirkan karena kita ingin melayani sholat berjamaah. Jadi kalau imamnya itu juga hafalannya banyak, suaranya bagus, insya Allah nanti makmumnya itu juga akan senang banyak gitu. Nah, itu imam. Berani Pak, kita waktu itu kita hadirkan. Ya kalau memang perlu dengan biaya atau menghadirkan itu ya nggak masalah, toh kita ingin melayani jamaah kok. Dan insya Allah kalau kita sholatnya khusyuk, sholatnya lebih nyaman, itu kita mengeluarkan biaya itu juga nggak rugi. Ya nanti saya kira pakai hitung-hitungan pun juga sangat murah sekali Pak. Menghadirkan imam, kalau kita di tempat kami memang yang sholat yang bacanya dikeraskan itu maghrib, isya, subuh, itu yang imamnya imam yang hafiz itu. Dihitung dengan hitung-hitungan matematis ekonomis itu masih murah sekali. Bahkan lebih murah kalau kita di pinggir jalan, kita di jalan atau pas makan ada orang ngamen Rp1.000 aja, suaranya nggak karu-karuan gitu, kita berani mengeluarkan. Ini untuk sholat itu
dihitung itu nggak sampai Rp500 kita mengeluarkan dana itu. Nanti ada perhitungan dengan perhitungan jamaah sekian. Itu hitung-hitungannya kita pernah mencoba dengan jumlah jamaah 300 lah, cuma Rp500 mosok. Apa namanya kita nggak mau mengeluarkan dana. Nah, imam. Kemudian makmum. Tadi tempat saya kira gampang ya di apa untuk nyaman kita maksimalkan. Oh ya maaf, untuk sarana prasarana waktu itu kita tahun 2000-an, alhamdulillah kalau sekarang sudah banyak masjid yang sudah keras-keras sound sistemnya sudah bagus. Waktu itu memang kita harus pakai sound sistemnya harus wireless, bagaimana imam itu bisa terdengar sampai belakang. Karena pengalaman kami pun kalau sholat berjamaah imamnya tidak pakai mic, tidak ada wireless, sound sistemnya nggak bagus, yang belakang itu suaranya juga kecil, sehingga itu bikin tidak nyaman. Tapi kalau suaranya bisa sampai ke belakang, insya Allah lebih nyaman. Itu dalam konteks sarana prasarana yang waktu itu coba kita rubah. Dan alhamdulillah sekarang pun wireless itu kan juga sudah murah. Imam sudah, kemudian makmum. Bagaimana makmum itu menjadi nyaman ketika sholat berjamaah di masjid. Nah, ketika awal kita merubah itu memang ada satu keberanian dari kami pengurus untuk membuat kenyamanan kepada jamaah. Yang pertama waktu itu yang mungkin juga dianggap viral, tapi sebetulnya sekarang juga sudah yang biasa. Waktu itu kita berikan jaminan kepada warga Jogarian dan yang sholat di Jogarian, tapi khususnya warga Jogarian, bagi warga Jogarian atau yang sholat berjamaah di Masjid Jogarian, apabila kehilangan sandal sepatu akan kita ganti dengan sandal sepatu sesuai dengan harganya. Waktu itu keberanian betul Pak, karena waktu itu kita pengurusnya masih muda-muda, wajar nanti ada pertentangan dengan yang senior, yang sepuh-sepuh. Nanti duitnya cuma habis untuk ganti sandal, hal-hal seperti itu biasa kita hadapi. Tapi kita juga pakai cara-cara yang smooth, bagaimana yang sepuh itu bisa memahami. Nah itu kenyamanan yang kita lakukan. Kemudian kalau konteksnya sholat berjamaah tadi, memang ada hari-hari tertentu. Itu bagaimana mereka nyaman ke masjid. Misalkan sejak tahun, kalau saya kecil dulu, kalau ikut bapak ke masjid itu sebulan sekali dikasih kopi sama teh, kopi sama roti tawar. Tetapi mulai tahun 2000-an setiap akad kita makan bubur, sarapan bareng-bareng. Plus hari Jumat itu juga ada, cuman tidak rutin kalau setiap Jumat, tapi kalau setiap hari akad itu setelah sholat subuh berjamaah kita makan bareng-bareng. Ini bentuk-bentuk kenyamanan kepada jamaah ketika sholat berjamaah di masjid. Nah itu ya how to image itu. Yang kedua coba kita bikin how to manage. Bagaimana memanage masjid ini dengan baik. Nah memang dimulai dari kepengurusan, dari struktur takmir. Nah bapak takmir itu kita pilih dengan metode kayak pilpres atau pilkada atau pildes itu. Jadi ketuanya dipilih langsung oleh seluruh warga Jogarian. Kemudian struktur itu lebih gampang dipahami. Kemudian struktur kepengurusan kita bikin biro-biro kita bikin, mungkin orang mengatakan gemuk, tetapi ada hal yang perlu kita pahami bersama di sini ketika kita menyusun kepengurusan, variabelnya tidak semata-mata konteksnya profesionalitas. Jadi misalkan di biro itu ada 4 orang itu di biro, itu tidak semuanya orang yang profesional di bidang itu. Tapi ada variabel profesionalitas, ada profesional keterwakilan, ada variabel kaderisasi. Di situ menjadi satu kesatuan. Jadi ketika menyusun kita menyadari mungkin di biro itu ada yang bekerja cuma 2 orang, itu juga biasa karena ada konteksnya kaderisasi dan keterwakilan itu. Nah kita dalam kepengurusan juga tidak
mengenal istilahnya reshuffle. Ini kok nggak pernah kelihatan, udah dipasrai pengurus, jadi pengurus nggak pernah kelihatan, nggak pernah nongol, udah diganti aja. Kita nggak pernah melakukan hal-hal seperti itu. Nah, itu ya how to manage, nanti kita diskusikan. Kemudian how to make success. Bagaimana membuat sukses, tentunya ini terkait dengan program-program yang memang sekali lagi muaranya adalah persoalan masyarakat yang ada di Jogokarian. Masjid semaksimal mungkin hadir membantu persoalan masyarakat. Ini nanti juga mengarah ke sana. Jadi di bidang pendidikan segala macam kita hadir di sana. Kalau sekarang COVID, bagaimana masjid itu juga semaksimal mungkin membantu masyarakat yang sedang kesulitan ekonomi, itu masjid harus hadir terus. Nah, ini 3 tahap yang kami lakukan. Nah, sebelum kita dialog, ada satu hal yang ingin kita sampaikan. Memang bahwa itu sekalian, ada langkah-langkah yang kami lakukan di kepengurusan kami ketika awal dan sekarang masih tetap berjalan. Memang langkah-langkah yang pertama adalah masjid itu harus menentukan wilayah dakwah. Jadi wilayah dakwah ini penting, Pak. Insya Allah clear, kita semua paham bahwa kalau kita ingin membangun itu ya yang mau dibangun itu wilayahnya mana. Indonesia kan wilayahnya dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Nias sampai Pulau Rote, kan gitu wilayahnya jelas. Kami pun juga sama, Masjid Jogokarian wilayah dakwahnya adalah Kampung Jogokarian. Dengan mungkin sekarang 2000 penduduk segala macam, itu bagian dari nanti kedua itu ada database sama. Tapi wilayah dakwahnya itu clear. Biar tidak membangunnya itu asal bikin program terus kemudian terserah masyarakat mau menerima atau tidak. Saya kira tidak gitu, tapi wilayah dakwah kami adalah Kampung Jogokarian. Makanya masjid kami juga namanya juga Masjid Jogokarian. Saya kira itu juga menunjukkan wilayah dakwah. Kemudian yang kedua adalah database jamaah. Nah, setelah wilayah dakwahnya sudah kita tentukan, database jamaahnya seperti apa? Data-data warga kami itu seperti apa, yang muslim berapa, yang anak yang bekerja berapa, yang anak usia remaja berapa, segala macam itu kita data melalui sensus jamaah. Istilah kami sensus jamaah. Itu berbarengan dengan pendataan jamaah, sensus jamaah itu sekaligus pendataan pemilih ketika kita lakukan pemilihan takmir itu berbarengan, Bang, sekaligus pendataan pemilih, pendataan sekaligus sensus jamaah. Ini akan memang kalau database itu kita sudah jelas, lengkap, itu akan memudahkan untuk merencanakan kegiatan. Oh, ternyata di wilayah RW 10 misalkan gitu, banyak yang tidak mampu, yang sudah di sekian segala macam, itu bagian dari database. Otomatis apa sih program yang harus kita lakukan untuk wilayah sana? Termasuk di situ, oh ternyata di Jogokarian itu anak mudanya ada sekian orang. Nah, ini program untuk mereka itu seperti apa? Ini semua muaranya adalah database jamaah. Saya kira itu sangat mudah dipahami oleh kita semua bahwa ketika kita merencanakan maka database jamaah itu penting. Kemudian setelah kita rencanakan kegiatan, kita sosialisasikan kegiatan, kemudian yang terakhir adalah kita laporkan kegiatan-kegiatan itu, termasuk laporan keuangan. Itu juga kita laporkan kepada seluruh masyarakat Jogokarian. Tidak hanya sebatas dipasang di masjid, ditempel di papan pengumuman, tetapi seluruh warga Jogokarian itu memperoleh laporan keuangan. Ini bagian transparansi kita kepada jamaah. Nah, saya kira itu sebagai pengantar. Saya lebih senang dialog karena kalau saya sejak kecil sampai saat ini usia 50 tahun itu lebih banyak waktunya di masjid. Kang Yoming bantu apa sing iso dibantu, insya Allah kan dinamika yang di Jogokarian kami bisa menjelaskan dan mengikuti, ya insya Allah
problem-problem yang kami lakukan, apa yang problem-problem yang terjadi, kemudian kami melakukan apa, ini yang akan kita sharingkan. Dan insya Allah mungkin di beberapa masjid problemnya kira-kira ya podo mungkin. Nah, cuman cara mengatasi persoalan itu seperti apa, nah ini monggo kita sharingkan. Saya kira begitu, Bapak Moderator, waktu kami kembalikan. Terima kasih Ustaz Desa yang telah memaparkan tentang masalah manajemen di Masjid Jogokarian. Ada beberapa poin mulai dari mindset, merubah mindset jamaah, kemudian sampai dengan semua laporan-laporan kegiatan, termasuk di dalamnya adalah laporan keuangan secara transparan disampaikan kepada jamaah, sehingga benar-benar jamaah ini merasa memiliki dan merasa ikut serta di dalam sebuah kegiatan-kegiatan Masjid Jogokarian tersebut. Baiklah, pada kesempatan kali ini akan kita buka sesi tanya jawab. Bisa buka sesi tanya jawab. Untuk sesi yang pertama kita berikan pada 3 orang penanya. Bisa ini yang ada di masjid ini bisa langsung nanti masuk untuk bertanya. Kemudian bagi saudara-saudara, teman-teman yang ada di rumah juga bisa mengajukan pertanyaan. Nanti akan kita bantu untuk bisa masuk ataupun bertanya melalui linknya. Maka silakan bapak-bapak dan ibu-ibu yang ada di sini dan ada di rumah untuk bisa menanyakan, untuk kita ketemu dengan manajemen atau takmir Masjid Jogokarian yang tentunya pengelolaan seperti tadi saya katakan, pengelolaan masjidnya ideal. Ini akan menjadi sebuah harapan bagi jamaah dan bagi kita semua. Karena tadi sampaikan juga kenyamanan kita, kenyamanan jamaah dalam melaksanakan ibadah, dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan di masjid ini merupakan satu hal yang sangat menjadi tujuan utama. Monggo bapak-bapak untuk memberikan jawaban. Didahului oleh kita untuk 3 orang tanya dulu ya. Ada Ustaz Wadi, Pak Sabit, yang satu lagi ibu-ibu. Satu lagi ibu, kasih waktunya ke ibu-ibu. Siapa ibu yang mau bertanya? Ya dipandu oleh teman-teman nanti dari remaja. Monggo salah satu ibu, siapa yang mau bertanya? Oke, menyusul nanti setelah Pak Sarmin menyampaikan pertanyaan. Terlebih dahulu pada Mas Fuad untuk memberikan pertanyaan, mau silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini ada mungkin 2 pertanyaan polemiknya. Kalau tadi yang pertanyaan pertama berarti Jogokarian, apakah sampai sekarang ini untuk imam itu masih mengambil dari orang luar atau bukan hafid, ataukah sudah ada warga sekitar yang bisa dikader untuk menjadi imam sendiri, dan ini proses kaderisasinya bagaimana? Artinya juga di sini kita jauh ini kalau di malah di masjid ini kita berusaha ya dari warga sekitar saja kita jadwal dan sebagainya. Tapi mungkin permasalahannya bagaimana kemudian juga meningkatkan kualitas. Kalau mungkin ada tips atau mungkin arahan dari strategi terkait hal ini. Kemudian yang selanjutnya selain pastinya nanti mungkin ada kegiatan-kegiatan adalah kira-kira mungkin kalau mulai tadi katanya terkenal dulu kampung komunis gitu ya, merah gitu ya guys. Jadi dan biasanya tipenya itu ada yang kontra
pada kebijakan masjid dan sebagainya itu. Bagaimana untuk memilih, Anda tidak semua jamaah atau yang mau dirayomi ada dakwah ini kemudian mendukung. Jadi ada yang kontra dan kontra ini, bagaimana kemudian pihak masjid untuk merangkul mereka, kemudian menggait mereka untuk bisa aktif untuk bergabung di kegiatan masjid. Mungkin itu. Ya, terima kasih. Terima kasih ada Mas Fuad dan telah berikan pertanyaan. Langsung untuk penanya kedua, Mas Amin, monggo silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Wahyu Tijo. Alhamdulillah, saya sebagai anggota jamaah mau bertanya bagian perpustakaan. Saya membaca sekilas tadi ada tulisan zakat haji belum, gaji belum, yang saya tanyakan ini. Kebanyakan orang diajak bangun masjid itu kebanyakan 99% mau dan mendukung, entah itu dari tenaga atau materi. Tapi selanjutnya kalau untuk memakmurkan masjid itu kebanyakan agak sulit. Ada 1-2 orang dan satu sama lain tidak ada. Terus yang saya tanyakan, bagaimana caranya untuk mengajak orang-orang yang belum mau sholat jamaah di masjid itu. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Amin atas pertanyaannya. Mungkin satu lagi dari Ibu. Monggo, silakan. Maka Ibu barangkali ada yang mau ditanyakan. Oke, sementara dari Ibu belum ada. Mungkin dari teman-teman yang ada di luar sana, luar masjid, saya dari rumah, bisa mengajukan pertanyaan. Teman-teman yang ada di rumah, ada 15 IP yang hari ini sudah masih aktif. Silakan untuk mengajukan pertanyaan. Mbak Tia ada Mbak Tia? Mbak Tia di sini atau di rumah? Di rumah. Mbak Tia mungkin bertanya? Atau Mas Jaki? Bapak mungkin bertanya? Oke, sementara dua dulu Ustaz Tejo dari pertanyaan Mas Fuad dan Pak Samin. Sudah 3 poin pertanyaan yang perlu mendapatkan penjelasan. Mohon waktunya saya berikan kepada Pak Tejo. Terima kasih. Tadi ada 4 pertanyaan ya. Yang pertama, imam apakah Masjid Jogaran sekarang masih menggunakan imam masjid dari luar? Jadi begini, memang ketika kita awal kita menggunakan bahasan itu ngimpor imam dari luar yang habis 30 juz itu selama 2 tahun. Karena kita tidak punya, sekali lagi kita belum punya imam yang hafalannya banyak ini. Nah, selama 2
2 tahun itu mereka mengkader warga kami. Waktu itu remaja masjid, dulu ada yang remaja masjid sama PA Hamas himpunan anak masjid itu yang coba dikader. Nah itu alhamdulillah setelah 2 tahun yang dari imam luar itu mereka juga diminta untuk ke masjid yang lain, dan Ustadz Solahuddin seperti itu sekarang sudah punya pondok pesantren hafiz Quran. Jadi ketika sudah pindah ke Jogarian sudah ada kader kami dari dalam. Tetapi dalam perkembangannya memang yang imam kami pun juga waktunya juga tidak bisa berada di Jogarian, ada kegiatan yang lain. Kami terus mengimpor imam dari luar lagi. Tetapi prinsipnya di tempat kami bagaimana imam itu sesuai yang pertama koridor syar'inya masuk dan memberikan kenyamanan itu. Persoalan dari dalam atau keluar itu urusan yang kedua. Nah saat ini kami punya imam yang dari luar dan imam yang dari dalam. Jadi itu selang-seling lah kira-kira seperti itu. Jadi suatu saat ketika imam yang dari luar, ini kok namanya Mas masih Pak UNJ juga, tapi alhamdulillah juga sudah habis Quran dan senang sekali kalau dia di masjid. Di dalam pun kami juga ada beberapa imam lokit tidak di luar. Jadi itu kombinasi. Dan itu kalau kita perlu biaya ya kita keluarkan, kita harus menghargai hafiz 30 juz itu untuk menjadi hafiz 30 juz itu kan suatu yang sulit sekali, Pak. Dan itu harus kita hargai. Maaf, kadang kita itu kan nggak fair. Kalau kita menghadirkan profesor doktor itu kita berikan uang saku yang banyak misalnya gitu, tapi untuk hafiz Quran untuk jadi imam itu masa soal mikir nek iso ikhlas rasa dipikir masalah ngono kuwi. Saya kira kan nggak fair. Ya kita harus hargai. Lebih susah jadi hafiz Quran Pak daripada profesor itu. Menurut saya ya. Jadi ini harus kita hargai. Nah, ini untuk imam ya. Jadi sekali lagi, monggo kalau suatu saat bisa sampai ke Jogarian, nanti bisa ngerasakan, atau di Instagram Masjid Jogarian itu juga ada imam masjid kami yang waktu imam subuh atau waktu imam apa itu juga kadang diupload. Itu untuk imam. Kemudian yang kedua tadi pertanyaannya tentang Kampung Merah. Ya, memang itu kita jujur dan itu realitasnya seperti itu. Kalau senior-senior kami dan sekarang jejak sejarahnya juga sudah ada, sebelah kampung itu dulu sering dipakai untuk ketoprak lembaga seni lekra, itu pentas ketoprak, pentas wayang yang nanti judulnya Matine Gusti Allah, itu biasa itu waktu itu. Ya, sekali lagi itu karena kesabaran istiqomah. Nah, apa yang dilakukan oleh para pendahulu, para perintis itu ya memang muaranya masjid hadir membantu apa yang menjadi persoalan masyarakat. Kalau memang mereka mau kita ajak, mau kita kita upayakan menjadi lebih baik, itu sampai sekarang Pak, kami juga belum selesai 100%, belum. Kami pun juga masih ada masalah, tapi alhamdulillah itu sudah berubahnya cukup besar sekali, signifikan sekali. Orang yang dulu memusuhi masjid sekarang sudah pada kembali ke masjid. Sekali lagi yang kami lakukan itu hadir membantu masyarakat. Kalau yang dulu katakanlah banyak yang bapak-bapaknya itu ditangkap polisi, dibuang di Pulau Buru, di Nusa Kambangan, itu ya kita openi suami-suaminya itu, anaknya itu yang sekolah ya kita bantu segala macam. Itu bukan kok terus mereka terus kita jadi musuh terus, nggak ada urusan, salahmu, syukur, malah tidak seperti itu ya. Coba kita hadir membantu. Kemudian atau bisa dikatakan begini Pak, sekaligus nanti pertanyaan berikutnya tadi ya,
cara mengajak orang-orang yang belum ke masjid. Memang ada dua cara secara langsung dan tidak langsung. Cara secara langsung, ya memang bentuknya ajakan-ajakan formal itu. Kalau dulu saya remaja itu sering sekali membuat brosur-brosur tentang ajakan sholat berjamaah, karena semua itu muara kegiatan-kegiatan sosial, kegiatan ekonomi, kegiatan apapun, itu muaranya harus ke peningkatan sholat berjamaah, Pak. Kalau sholat berjamaahnya tidak meningkat, itu kepengurusannya nggak berhasil. Meskipun sukses dengan aktivitas sosial, santunan santunan yatim, duafa segala macam, tapi sholat berjamaahnya nggak meningkat, itu di tempat kami kita anggap tidak berhasil. Keberhasilannya itu salah satu parameternya adalah peningkatan sholat berjamaah. Karena kita meyakini kebangkitan umat, kebangkitan Islam itu memang dimulai dari masjid. Saya kira sejarah juga membuktikan seperti itu. Kalau masjid-masjidnya rame, insya Allah lah nanti Islam itu lebih mudah untuk bisa bangkit. Jadi kembali lagi secara ajakan secara langsung, seperti bahkan yang terakhir saat ini kami juga ada ATM beras itu kita bagi ke jamaah, hanya bisa mengambil ketika sholat berjamaah kayak gitu. Bahkan kita ajakan langsung, itu pernah kita adakan lomba sholat berjamaah berhadiah umroh, itu pernah Pak kita lakukan tahun 2013 itu. Jadi siapa yang bisa sholat berjamaah, sederhananya gini, siapa yang bisa sholat berjamaah 40 hari terus menerus, nanti kita kasih hadiah umroh. Dikira gampang Pak, sholat berjamaah 40 hari terus menerus itu 5 waktu. Nah itu kita kasih hadiah umroh dan segala macam. Alhamdulillah itu bisa terlaksana dengan baik. Tapi apakah dari itu terus semua masyarakat berbondong-bondong ke masjid? Enggak juga Pak. Ya tetap ada yang tetap belum sholat, itu tetap kita enggak masalah. Tugas kita itu hanya berusaha kok. Dan yang punya hidayah itu Allah, bukan takmir. Yang penting kita berusaha terus menerus. Kemudian ada upaya kita secara langsung mengajak sholat berjamaah itu pakai kundangan itu Pak. Masyarakat warga itu kita bagi undangan itu setiap rumah itu. Undangannya tidak kok difotokopi pakai kertas, difotokopi jadi 4, kertas HP jadi 4, enggak. Kita pakai kundangan kayak kundangan pernikahan itu, yang belek itu kayak orang nikah itu. Persis kayak undangan orang nikah itu. Kita datang ke rumah-rumah ngaturi undangan itu, yang punya rumah ya dikira ada yang punya gawe, mungkin ada pengurus takmir atau takmirnya dikira mau mantu, tapi ternyata setelah dibuka itu hanya undangan ngajak sholat berjamaah. Seluruh masyarakat Pak, seluruh kakak itu kita bagi. Apakah dari situ terus semua juga berbondong-bondong ke masjid? Ya enggak. Tapi kita biasa Pak, tugas kita itu hanya mencari cara. Mungkin kita pernah mendengar ada 1001 cara, bisa jadi lebih. Tugas kita itu hanya mencari cara Pak. Dengan sholat berjamaah berhadiah umroh, pakai kundangan ngajak sholat berjamaah, mungkin di situ setelah dibuka diumumkan tentang sholat maghrib jam sekian, sholat isya jam sekian, itu yang kita lakukan. Kita sering bikin poster-poster di gang-gang tentang mengingatkan tentang sholat berjamaah, keutamaan sholat berjamaah. Bahkan kita bikin stiker yang di pintu, di motor, di mobil, mengingatkan tentang sholat berjamaah. Bahkan setiap tahun kalau korban itu kita relawan korban itu kita kasih kaos, itu pasti di situ juga mengingatkan tentang sholat berjamaah, itu selalu kita tulis di situ. Ayo sholat berjamaah, malu dong nggak sholat berjamaah, yuk sholat berjamaah. Hari ini belum sholat jamaah, itu terus Pak kita ingatkan. Sekali lagi kami juga belum berhasil seluruhnya warga Jogaran berbondong-bondong itu juga belum. Tapi alhamdulillah peningkatan itu kami merasakan. Musola-musola, ada kami musola-musola keluarga itu ya sekarang juga sudah penuh, masjid juga alhamdulillah penuh. Tidak ada peningkatan, meskipun belum seluruhnya sholat berjamaah di masjid. Ini upaya-upaya kami secara langsung. Jangan terus berpikir terus langsung berhasil. Yang kebanyakan takmir kan modelnya gitu. Pakai satu program terus nggak kelihatan, ini gagal, nggak berhasil, terus jelek, kesel. Sekali lagi, kita itu hanya mencari cara. 1001 cara itu yang harus kita cari Pak. Nggak tahu cara yang apa nanti yang hidayah itu turun.
Nah, ini istiqomahnya di situ. Terus secara tidak langsung, nah itu tentunya program-program tidak langsung untuk mengajak mereka ke masjid itu ya yang kita sampaikan tadi, pendidikan, bagaimana warga kami, minimal warga kami Jogarian itu bebas sekolah itu harus sampai setingkat SMA. Kalau mereka tidak punya biaya sekolah itu menjadi tanggungan masjid. Kalau yang kuliah kami hanya subsidi sifatnya. Tapi kami harus istilahnya itu pendidikan itu setingkat SMA itu harus sekolah warga kami di bidang pendidikan dan segala macam bidang ekonomi yang memang bisa kita bantu lewat zakat, nanti juga kita bantu mereka usaha segala macam. Pak, ada hal-hal yang sepele sederhana Pak, yang itu di bidang kesehatan mungkin ada klinik segala macam. Ada hal sepele yang itu kita dilakukan oleh para senior kami, bapak-bapak kami yang sampai sekarang juga dengan pola yang berbeda. Itu sederhana Pak, contohnya begini, saya itu juga ternyuh, misalkan bapak-bapak kalau habis subuh itu kan jalan-jalan di gang-gang gitu, nanti ada bapak atau ibu-ibu sedang nyapu, itu disapa, istilahnya bahasanya menyapa jamaah. Orang kok melaku biasa bahkan jalan-jalan menyapa jamaah, ora tahu menyapa jamaah. Pripun kabare bapak ibu? Oh, alhamdulillah sehat-sehat. Jangan pas nggak kelihatan ini kok bapak kok mboten ketinggal nyapu, mboten ketinggal, oh segera terus mampir ndongake. Itu hal-hal yang kecil tapi menyentuh Pak. Itu yang kami lakukan yang dulu maupun yang sekarang, saya kira juga bentuknya banyak sekali yang kami lakukan untuk mengajak sholat berjamaah. Sekali lagi kami juga belum berhasil sepenuhnya, tapi kami merasakan bersyukur sekali peningkatan itu kami rasakan dalam sholat berjamaah. Saya kira itu. Ada yang masih belum jelas dari pertanyaan tadi? Sudah jelas? Barangkali ada yang tanya lagi? Tidak ada? Dari Ibu? Ada? Mungkin kalau enggak tambahan aja. Ada satu, bisa tambahan? Ada. Ini pertanyaan tambahan kalau melihat dari memang akidahnya bahwa kita itu pegawai kalau itu punya mempunyai masjidnya, jadi yang memiliki pasti akan mencukupi anggaran apa yang dilakukan oleh pegawai. Tapi untuk teknisnya kalau di teknis terutama dalam tadi kegiatan yang bagaimana maksudnya anggaran tidak sedikit. Nah itu teknis yang dilakukan oleh takmir Jogarian untuk mengumpulkan dana itu bagaimana gitu? Masalahnya tidak melihat video ini juga hampir dasarnya kan gitu tadi. Intinya dari apa yang sampaikan itu, pertama kita harus kreatif, kreatif untuk membangun komunikasi, mengajak orang yang belum pernah ke masjid dan sebagainya, dan kemudian kita lakukan secara di rumah. Kemudian kegiatan yang ada di Masjid Jogarian tentunya bisa luput dari sebuah yang namanya keuangan. Nah, ini pertanyaannya menjadi menarik. Kira-kira seperti apa cara memilih, cara mengelola dari sisi keuangan, menganggarkan dan sebagainya, sehingga program-program yang dilakukan oleh Jogarian ini mampu dijalankan dengan baik. Karena yang tadi kita dengarkan bahwa Masjid Jogarian ini selalu hadir di tengah-tengah masyarakat dalam ibaratnya dalam duka dan duka. Dalam duka utamanya sampai itu masalah di anak sekolah, kemudian ada peta, database
mana ada kelompok yatim dan sebagainya. Tentunya itu tidak hanya sekedar data, tapi ditindaklanjuti dengan upaya untuk menghidupi, untuk membantu pada mereka-mereka yang membutuhkan. Yang ingin kita tahu adalah bagaimana Masjid Jawa Karyan ini berupaya mengumpulkan dana, tentunya mengumpulkan dana sehingga bisa memberikan kegiatan-kegiatan yang sebagaimana tadi disebutkan. Kemudian ada lagi pertanyaan saya untuk apakah dengan segudang kegiatan tersebut ini Masjid Jawa Karyan punya semacam unit usaha produktif, sehingga dari usaha produktif itu nantinya hasilnya juga akan diberikan kembali kepada jamaah, tentunya dalam bentuk secara tidak langsung, bukan mesti harus bentuk dana, tapi dalam bentuk yang lain. Mungkin itu dulu kita jawab. Baik, matur nuwun. Jadi kaitannya dengan pendanaan ini yang bisa kami sampaikan, dan memang dalam proses perjalanan di Masjid Jawa Karyan konteks pendanaan itu ada dua pola. Pola yang pertama ketika masjid berdiri sampai sebelum tahun 2000-an itu pola yang lazim juga dilakukan, meskipun itu tidak salah ya, itu hanya satu pilihan saja ya. Kalau sebelum tahun 2008 sama dengan masjid-masjid yang lain saya kira itu dengan model donatur tetap kan itu. Jadi pendanaan konvensional itu kan kotak-kotak itu, kotak Jumat kan gitu, atau kotak-kotak yang ada di masjid dan donatur tetap. Itu kita sampai tahun 2000 seperti itu. Tapi setelah tahun 2000 kita berani untuk keluar dari kebiasaan itu atau dengan memilih metode yang lain, pilihan yang lain. Kita tidak ingin, dasar pemikirannya kita tidak ingin merepotkan jamaah. Jadi kita ingin kesadaran berinfak bersedekah itu yang kita maksimalkan. Ya, kami tidak ingin bahasannya itu ngemis-ngemis minta-minta. Waktu itu kita berani mulai saat ini tidak ada donatur tetap, yang ada adalah kotak-kotak infak sama nomor rekening. Tetapi di situ penekanannya, prinsipnya, kata kuncinya, prinsipnya adalah pelayanan kepada jamaah. Bagaimana takmir itu bisa melayani jamaah semaksimal mungkin. Pelayanan dalam segala hal itu tadi ya, yang kita sampaikan di awal, ibadah mahdhur maupun ibadah yang lain itu kita maksimalkan. Bahkan mungkin juga dianggap viral ya, yang dikatakan saldo kas nol itu, konsep saldo kas nol itu. Jadi jangan sampai uang yang ada di kas atau bendara takmir atau uang yang ada di takmir itu mengendap terlalu lama. Segera dikeluarkan uang itu untuk kemakmuran masjid, untuk kesejahteraan jamaah. Ini penting sekali karena kami melihat pengalaman kami meskipun tidak parah, mungkin ada beberapa tempat itu, di beberapa masjid itu malah justru bangga ketika mengumumkan saldo kasnya bisa puluhan juta, ratusan juta, tetapi kami malah sedih kalau uang itu mengendap terlalu lama. Jadi itu segera dikeluarkan untuk layanan-layanan dalam segala hal, bisa untuk fisik ataupun kalau fisik kami malah nomor sekian. Tapi kami justru apa yang menjadi persoalan masyarakat itu segera kita keluarkan untuk mereka. Nah, akhirnya masyarakat semakin percaya karena juga dari tahapan itu kan kita transparan, laporan keuangan itu kita sampaikan ke masyarakat, sehingga masyarakat percaya bahwa uang yang diinfakkan ke masjid itu akhirnya kembali juga kepada jamaah. Nah, ini konteks pendanaan di Masjid Jawa Karyan. Nah, persoalan wakaf usaha produktif itu saya kira baru saja tahun 2010-an, tapi proses sebelumnya itu ya tidak usaha produktif tidak, baru sekarang mulai 2010 itu kita berpikir usaha produktif, kita ada penginapan di lantai 3 itu ada penginapan, nah nanti pendapatannya untuk operasional masjid.
Itu baru tahun 2010. Itu wakaf produktif memang. Itu kita informasikan kepada masyarakat siapa yang mau wakaf produktif. Kita ada 11 kamar, monggo 1 kamar sekian, bisa dicicil, bisa segala macam. Itu teknis ya. Dan saat ini kita juga wakaf produktif mengembangkan sawah, karena kita punya tanggungan untuk wafak dan yatim cukup banyak, maka kita berusaha untuk bagaimana ketersediaan beras itu bisa tercukupi, maka kita pengadaan sawah, dan kita informasikan ke masyarakat, kepada jamaah masjid berencana seperti ini. Alhamdulillah kita baru punya 3.500 meter ya, tapi alhamdulillah hasil panennya bisa untuk membantu wafak. Itu tentang pendanaan. Sekali lagi, ini memang terkait dengan, kalau tadi keakidah masjid itu karakter penguasa sama karakter pelayan itu. Kalau karakter penguasa biasanya duit itu pelit sekali nanti. Remaja masjid minta duit itu dianggap boros segala macam itu. Itu karakter penguasa, seolah-olah yang punya duit itu takmir. Tapi kami nggak masalah selama itu untuk kebaikan, tidak tidak negatif, kita keluarkan untuk mereka. Insya Allah ketika mereka merasakan, masyarakat merasakan, nanti juga akan mereka berbondong-bondong untuk berinfak, bersedekah. Gitu ya tentang pendanaan. Jadi maaf, kadang kita ngelola masjid itu kayak ngelola gedung perkantoran yang itu kayak ngitung itu untung rugi. Kalau kita kembali ke akidah, kita itu hanya sebagai pegawainya Allah. Nah, pegawainya Allah itu apa yang seharusnya dilakukan, ya kita tinggal melaksanakan. Tapi seolah-olah sok-sok awak dhewe kaya sing duweni masjid, duit disimpen iki gosok. Sementara masyarakat membutuhkan tinggu sekolah, tinggu wong loro, tinggu maem, meneng wae cuek. Tanggone masjid rekoso meneng wae, itu urusane masjid kuwi. Kami nggak bisa, itu menjadi tanggung jawab kami. Dan nanti Allah, kalau tadi sedikit di materi itu kan juga sudah ada. Sesungguhnya anggaran ini Gusti Allah, cuman yakin enggak kita itu sama Allah. Wong iki masjid itu Gusti Allah kok. Awak dhewe dadi pegawai nih. Dadi pegawai niki rasane ngelonjak kaya sing duweni. Logikane ngeten, logikanya gini. Nek awak dhewe di perusahaan, awak dhewe dadi bos, dadi juragan, kowe pegawene le nyambut gawe tenanan. Kira-kira juragane ra memperhatikan karo pegawene to? Kami merasakan kira-kira seperti itu. Awak dhewe nek dadi pegawai iki le nyambut gawe ya tenanan. Gusti Allah ki memenuhi kebutuhan anggarannya itu. Alhamdulillah sampai sekarang itu bisa terpenuhi. Kita waktu renovasi masjid itu butuhnya waktu itu 1,3 miliar. Ya alhamdulillah tanpa proposal mubeng nang pinggir dalan jaluk-jaluk ya bisa terpenuhi kok. Duitnya dari mana? Ya Allah, nanti pintu rezekinya itu banyak yang tidak disangka-sangka, Pak. Memang setelah kita cermati, proses regenerasi itu penting. Artinya proses regenerasi penting begini, pengalaman kami. Memang di tempat kami sejak dulu ketika saya anak-anak itu memang masjid itu ramah sama anak-anak, ramah sama remaja masjid. Sehingga senang dodolan masjid, meskipun itu tidak terkait langsung dengan sholat berjamaah atau aktivitas kegiatan kemasjidan. Misalnya pengajian, terus mereka rame, berbondong-bondong, sholat berjamaah berbondong. Pada saat itu belum seperti itu, tapi anak-anak muda, bocah-bocah itu seneng nang masjid, nyaman dolan nang masjid iki. Nah, setelah gede mereka do nyambut gawe, do metu, do ning jobo, mereka itu merasakan, oh iya aku mbiyen iki diupani masjid, kira-kira gitu, difasilitasi masjid. Nah, ketika butuh itu mereka bantu, Pak. Itu kan kita tidak berpikir ke sana bahwa memberikan fasilitas untuk itu ternyata berdampak. Katakanlah kalau sekarang eranya internet, ya kami sejak tahun 2014-an itu sudah masjid itu sudah wifi. Jadi boleh masyarakat itu
Bahkan kita harapkan bocah-bocah sekolah ini kebutuh internet itu silahkan datang nang masjid. Nang masjid itu bebas internet, wifi. Sudah sejak tahun 2014, 2015 itu kita sudah bebas internet lah. Punya tugas-tugas garap nang masjid, meskipun yo mereka nang masjid itu yo sekedar memanfaatkan wifi. Istilahnya jamaah wifi ora jamaah masjid. Ini ya serapopo memang butuh kuwi lagian. Nah, kita itu seolah-olah sok sing duwe hidayah ngatur kita ke internet, ini kowe kudu nang masjid. Kowe tak kai sarana meja pingpong, ning kudu jamaah masjid, kudu aktif. Kan dikalkulasi ngono kuwi kadang sama takmir. Nah, itu tentang pendanaan, Pak. Jadi kita yakin saja. Upaya tetap ada, upayanya ya bentuknya pelayanan. Bukan kok hitung-hitungan, tetapi pelayanan. Pelayanan kepada jamaah. Engko Gusti Allah sing arep ngkai yang pintu yang tidak disangka-sangka. Nah, itu tentang pendanaan ya. Itu yang kami lakukan sampai saat ini. Ada yang ingin ditanyakan? Ya, terima kasih. Mungkin ada lagi pertanyaan yang ada di rumah, Bapak, atau yang lainnya? Monggo bebas tanglet nopo. Apa Bang? Ya, Bapak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dengan masa sekarang ya di masa COVID ini, bagaimana untuk memanage tentang jamaah di masa COVID ini? Kan karena berbagai hal, mungkin juga informasi, aturan dan sebagainya, termasuk kondisi tata kelola jamaah di Jogokarian di era sekarang ini. Matur suwun, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih. Memang untuk kegiatan di Masjid Jogokarian selama COVID ini, ya kita jujur kita mengalami penurunan aktivitas pengajian tidak seperti biasanya. Beberapa hal memang ada yang menunda, tapi ada yang tetap jalan. Itu kita maklumi. Tapi kebijakan kami, protokol kesehatan tetap itu dilakukan, tetapi tidak boleh masjid mengurangi kesempatan orang untuk beribadah. Katakanlah sejak awal ketika COVID bulan Maret Maret Februari dulu di awal-awal. Mohon maaf kalau mungkin ini berbeda dengan kebijakan tempat Bapak. Waktu itu diumumkan masjid sementara tidak untuk sholat Jumat, tidak untuk sholat berjamaah. Kami waktu itu tetap melaksanakan sholat Jumat, tetap melaksanakan sholat 5 waktu. Koridor protokol kesehatan tetap kita pegang teguh. Tempat bahkan ketika azan, sebelum azan itu kita informasikan kepada jamaah tidak perlu sholat berjamaah di masjid. Tetap kalaupun ke masjid harus pakai masker segala macam itu. Posisi masjid juga sehari 5 kali juga kita semprot. Kemudian masuk juga cuci tangan, harus pakai masker, tes sejak awal itu pakai termo itu. Jadi protokol kesehatan tetap kita jaga betul. Tapi sholat berjamaah tidak boleh terus ditutup masjid itu. Jaga jarak, tetap di dalam masjid juga kita kasih 1 meter sejak awal, Pak. Jadi mohon maaf kalau berbeda dulu pada ditutup masjidnya, kami tetap membuka itu. Tapi protokol kesehatan kita disiplin. Bahkan yang dari luar pun itu tidak bisa campur dengan warga dalam, itu kita arahkan di lantai 2. Tidak boleh jadi satu. Itu bukan tidak boleh terus kaku ketat, saya kira tidak. Kita kasih pengertian, kita arahkan mereka di lantai 2. Kalau untuk musafir memang kami masih menutup, mohon maaf belum bisa menerima musafir untuk tidur atau tinggal di dalam Masjid Jogokarian atau tempat yang khusus kita siapkan untuk musafir. Ini memang sedikit kendala, tetapi kita banyak hikmahnya dengan adanya COVID ini. Nah, untuk layanan kepada masyarakat, kalau tadi layanan ibadah gitu ya, layanan ibadah
tawadhuh, sholat berjamaah dan kajian-kajian. Kemudian yang layanan kepada jamaah klinik tetap buka, kemudian santunan bantuan kepada duafa dan korban COVID, artinya banyak yang nganggur, itu kami juga cukup meningkat banyak. Jadi sebulan sekali kami harus menyantuni 500 kakak Jogarian dan sekitarnya. Jadi setiap bulan kita santuni, tapi setiap minggu mereka tetap kita bantu dengan, jadi setiap minggu mereka dapat beras 2 kilo, tapi sebulan sekali itu dalam bentuk santunan sembako, ada minyak segala macam senilai ya kira-kira 150-an ribu. Dan yang dari mana? Ya dari masyarakat, kami sendiri hanya menyediakan kotak dan nomor rekening. Itu tentang COVID di masjid kami, Pak. Sekali lagi kami mohon maaf kalaupun ada masjid yang kepengen ke Jogarian rombongan, kepengen nanti bahasanya sharing kayak gitu, kami sarankan untuk ditunda terlebih dahulu. Kita harus bisa saling menjaga masing-masing. Ya kalau Zoom itu juga salah satu bagian cara kita supaya kita tetap bisa bersilaturahim, sharing, tetapi COVID juga tetap harus kita hindari. Itu kondisi saat ini di Masjid Jogarian, Pak, tentang COVID ini. Ada yang belum jelas? Mungkin cukup ya. Oke. Ada beberapa kesimpulan yang kita simak di kesempatan malam hari ini ketika kita sharing dengan Ustaz Wahyu Tejo dari Masjid Jogarian. Yang pertama adalah kita perlu merubah mindset dari jamaah kita selaku pelayan, selaku pegawai Allah SWT. Sehingga kita dalam menjalankannya dengan ketulusan, dengan semangat, hanya mengharap berdoa dari Allah. Kemudian dalam menjalankan program kreatif dan juga istiqomah dalam kita membangun kebersamaan, menjalankan program mengajak warga masyarakat yang mungkin belum mengikuti jamaah di masjid kita. Dan pentingnya adalah dengan memberikan laporan-laporan keuangan secara rutin, kemudian selalu segera menggunakan dana, istilahnya menolkan saldo untuk kegiatan-kegiatan, dan teruskan dengan laporan-laporan kepada jamaah. Ini akan memberikan dampak berupa kepercayaan masyarakat, kepercayaan jamaah kepada masjid kita. Mungkin terima kasih kepada Ustaz Tejo yang telah bersedia hadir dan memberikan ilmu kepada kita semua. Kalau masih ada sumber silakan boleh kita menumpang. Nanti kalau masih ada sumber yang banyak, bisa kita nanti berjumpa kembali. Dan maka kegiatan meeting Zoom kali ini kita akhiri bersama dengan bacaan Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oh, mohon maaf. Oh, tambahan. Jadi kalau terkait dengan materi manajemen Masjid Jogarian, monggo bisa diupload di web Masjid Jogarian. Nanti di situ ada materi Masjid Jogarian. Monggo itu nanti silahkan di download materi-materi itu. Siap. Kalau pengen lebih detail. Yeah. Insyaallah saya akan segera terima kasih Ustaz, terima kasih kepada seluruh jemaah. Akhirnya marilah kita akhiri dengan bacaan Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.